selamat mencoba karena hanya Allah yang menentukan. Kalau saya dan beserta orang-orang spiritual adalah hanya perantara, bukan penentu segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak salah ya penjelasannya. Ini bubuk bidara dan yang sudah difermentasi menjadi bubuk bidara. Dan ini banyak banget ya khasiatnya. Kayak untuk buka aura juga, kayak buang sial juga, kayak sengkolo. Dan bisa juga untuk pengobatan herbal dan alternatif. Karena ini manfaatnya juga banyak. Jadi kalau daun bidara itu kalau sudah difermentasi seperti ini, itu bisa dijadikan obat herbal juga, kayak buat nurunin kolesterol, buat kayak darah tinggi, bisa menjaga daya tahan tubuh, menambah imun, dan mempercantik kulit. Karena di Cina ini biasanya bisa buat mandi, kayak mandi spa seperti itu kan, kayak buat kecantikan juga. Dan ini khasiat dalam non medis ya, tadi kan kita bahasainnya medisnya, yang non medisnya itu bisa untuk memancarkan pesona dan aura, serta dia baik juga untuk pengasihan, karena daun bidara ini banyak sekali digunakan di negara lain selain Indonesia ya, karena ini di Arab terkenal, di Cina apalagi, karena memang adanya cuma di 3 negara ya, Indonesia terutama, karena di Indonesia ada 3 juga. Nah bentuknya seperti ini kalau yang biasanya umum di Indonesia bidaranya. Dan ini bidara itu kenapa terkenal dengan bahasa daun dewa. Dan di Arab itu ada di kitab juga ya, di Al-Quran kita, bahwa bidara itu juga sangat ampuh dan baik untuk kayak mandi keselamatan, dan untuk doa-doa baik seperti untuk kayak bayi ya, bayi atau anak kecil balita yang rewel, yang susah tidur, susah makan, perut kembung, bisa buat itu ini daun bidaranya. Dan kalau buat yang non medis ya, kalau buat non medis itu bisa buat digunakan untuk kayak kita, aduh maaf ya punten, namanya kita kan juga banyak yang awam sih ya seperti ini, kayak kita diguna-guna orang ya. Dan ini kan dahsyatnya lebih ampuh 2 kali lipat dari daun kelor kalau untuk pembersihan diri ya dari aura negatif. Tetapi ini juga bisa ditelan dan diminum, dijadikan kapsul loloh bidara, dan aku punya kapsulnya, sudah difermentasi, dijadikan kapsul. Nanti aku kasih lihat kapsulnya ya sayang. Dan ini baik untuk semua dan kita semua, untuk seluruh orang. Karena apa? Di Cina itu amat terkenal bidara itu ampuh untuk segala macam penyakit. Biasanya untuk susah tidur ya. Biasanya kalau susah banget tidur, terus itu diseduhkan bidara itu dia akan enak tidur, gampang tidur. Jadi dia juga banyak fungsinya. Untuk tidak bermimpi yang aneh-aneh juga ya, karena kan kalau kita tidur tenang itu, kalau kita terlelap dan kita tidurnya enak, biasanya kita itu jauh dari hal-hal mimpi buruk. Mimpi buruk itu juga bisa diartikan dari kita kebiasaan hidup pas sebelum tidur, kayak kita sedang dalam kondisi risau, galau, gak enak perasaan, kesel sama orang, biasanya akan terbawa tidur sih, jadi mimpi buruk. Tapi kalau dengan bidara ini insya Allah bisa menetralisir. Iya Bunda, untuk penggunaan sendiri daun bidara ini memang ada dikhususkan berapa helai atau berapa daun kah kalau untuk proses untuk pemandian? Kalau buat mandi, aku biasa pakai sih 7 helai. Pokoknya ganjil, kalau nggak 7, 9. Kalau 9 tuh biasanya untuk aura yang positif ya. Kita masukkan aura positif habis cleansing, blessing, langsung kita memasukkan aura positif dengan ini. Sebanyak 9 helai biasa aku gunakannya. Tapi kalau untuk membuang aura negatif biasanya 7 helai. Seperti itu. Dan itu bisa dibarengi dengan beberapa kayak bunga 7 rupa. Nah, dengan bunga 7 rupa juga bisa jadi dibarengi.
dan atau ini saja juga bisa dicampur dengan bubuknya juga bisa. Ya, bubuk ini juga bisa buat mandi. Jadi nggak hanya daunnya saja. Walaupun sudah dijadikan seperti ini teh, kan ini juga bisa buat diminum ya. Kalau yang kuat sih bisa diminum. Kalau biasanya orang Cina itu nggak dijadikan kapsul tapi diminum, diseduh kayak teh seperti itu. Nah, untuk usia sendiri artinya tidak menentukan anak kecil, dewasa, orang tua, artinya bisa semua mengkonsumsi dan bisa menggunakan. Oke, pintar kan ya, pertanyaannya keren. Oke, kalau untuk anak kecil atau balita biasanya bunda nggak ditelan atau dikonsumsi ya, tapi hanya untuk mandi, oles-oles, boreh-boreh. Kalau bahasa kampungnya tuh boreh-boreh, kayak sekitar dada, perut. Kalau habis diurut netralisir kan diurut baby juga ada titik-titiknya, ada beberapa titik, biasanya 7 titik sih yang bunda bisa pakai. Dan ini juga diseduh, bisa kan diseduh. Biasanya ini yang bunda seduh yang sudah jadi bubuk, dicampur dengan teh, dan teh itu harus dihitamkan. Boleh teh hijau, boleh teh yang warna hitam, teh coklat ya, teh biasa lah ya, sampai pekat sekali. Baru untuk keluluran baby. Nanti itu aura negatif akan kelihatan, dia keluar seperti bulu-bulu, kayak seperti bulu-bulu seperti itu, dan itu bisa dibersihkan. Nah, itu nanti keluar dengan sendirinya kalau sudah dioles dengan ini. Dan teh itu tadi dijadikan satu, itu buat baby. Jadi kalau buat baby tidak boleh dikonsumsi karena kan ususnya belum kuat, kasihan. Kalau orang dewasa boleh. Tapi juga kalau lansia itu juga bunda nggak kasih ini, nggak dikasih buat yang ditelan, hanya untuk mandi saja. Itu untuk berlaku untuk lansia. Kalau untuk orang-orang yang seperti setara dengan bunda atau yang di bawah bunda gitu, orang dewasa ataupun umumnya remaja seperti itu masih bisa konsumsi dan untuk mandi. Karena kan orang niatannya ataupun hajatnya beda-beda kan, apa. Nah, untuk daun, balik lagi ke daun bidara. Pernah mendengar atau di luar sana pernah ada bahasa tentang daun bidara ini, daun yang ketika kita tanam di rumah atau ada di sekitar rumah, katanya jin takut terhadap daun bidara. Itu gimana, Bu? Daun bidara ini kan dikatakan daun dewa. Kenapa dikatakan daun dewa? Karena dia fungsinya benar-benar untuk menetralisir aura negatif. Jadi kalau memang ada bangsa-bangsa makhluk halus ataupun jin dan sebangsanya yang memang berniatnya tidak baik, dia memang takut dengan ibu. Sebenarnya sih bukan takut, hanya risih ya. Dan dia tidak suka mendekat kalau ada ini. Nah, dia nggak suka tempat bersih. Biasanya kalau yang jahil seperti itu. Beda dengan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik juga nggak masalah kok deket-deket ini. Walaupun di rumah kita ada yang tanam bidara, tapi di rumahnya kan setiap rumah atau tempat atau ruangan ataupun tempat-tempat, apalagi tempat kotor ya kayak WC ya kan, tempat-tempat lembab, itu pasti ada penghuninya. Jadi tidak ada bahasa bahwa makhluk halus itu takut dengan bidara, tidak, tapi hanya risih, dan dia tidak pernah mau mendekat dengan yang tadi tanda kutip yang dia jahil, yang memang dia auranya negatif, yang memang dia nggak suka dengan kehidupan yang aman, damai, sentosa dan perusak, itu dia tidak suka ini. Tapi kalau yang memang baik-baik saja, hanya penghuni rumah ataupun memang dia tempatnya sudah di situ, walaupun kita tanamkan ini, dia tidak akan pergi, dia tetap stay di situ. Artinya manfaatnya sangat banyak dan fungsinya medis non medis bisa dibilang. Ya, luar biasa. 2 kali lipat dari kelor. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah, kembali kepada Allah, harus yakin dan percaya kepada Allah karena segala sesuatunya hanya Allah yang menentukan. Kalau saya dan beserta orang-orang spiritual adalah hanya perantara, bukan penentu segalanya. Sayang heo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.